Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, anak kelas 5 SD Jatikarya 1. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Ya anakku sekalian, bertemu kembali dengan Bapak ya hari ini jadwal pelajaran agama Islam. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu, yaitu baca basmalah dan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kepahaman kepadaku. Amin. Anakku sekalian, kita masuk pelajaran 8, yaitu mari hidup sederhana dan ikhlas. Nah ini penting sekali ya, hidup sederhana dan ikhlas. Sederhana itu artinya nggak berlebihan. Ikhlas itu artinya tulus, semata-mata ibadah atau mengerjakan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Maka itu kita hidup sederhana ya, jangan berlebih-lebihan. Terus kemudian juga harus ikhlas ya, tulus ikhlas karena Allah. Nah ini yang pertama, mari hidup sederhana. Perhatikan gambar rumah di sebelah. Ini gambar rumahnya nih, asri banget nih kalau punya rumah seperti ini nih ya, di daerah pantai ya. Kalau villa lebih ini lagi ya. Ini mungkin sederhana ya, terus kemudian pakai kayu dan lain sebagainya ya. Sebuah rumah di pinggir pantai. Kalau hidup pinggir pantai mungkin nelayan dan lain sebagainya ya, seperti hidupnya sederhana. Nah ini mari kita perhatikan surat Al-Furqan ayat 67 yang mengajarkan ciri-ciri orang yang hidup sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Nah ini, jadi inilah hidup yang sederhana itu. Jadi kalau belanja atau apa ya, kebutuhan tidak berlebihan, terus kemudian juga nggak kikir sama orang ya. Kalau ada uang dikasih, kemudian juga kalau uangnya banyak nggak berhambur-hamburan ya, seperti itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan, yaitu sederhana. Kemudian juga punya uang atau apa, nggak pelit, nggak kikir ya. Adanya banyak dia kasih banyak, adanya sedang dia kasih sedang, adanya sedikit dia sedikit. Kalaupun nggak ada ya senyuman aja udah sodakoh. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sodakoh ya. Senyummu kepada saudaramu itu juga termasuk sodakoh ya. Nah itu, jadi itulah ayat Al-Quran surat Al-Furqan ayat 67 menggambarkan tentang orang yang hidupnya sederhana, wajar. Dia tidak berlebihan kalau punya uang belanjanya, dan juga tidak kikir kalau punya duit ya, seperti itu. Nah ini Bapak langsung saja keuntungan orang yang hidup sederhana. Antara lain nih, orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah, dan orang-orang tersebut mendapatkan pahala ya. Kalau kita hidup sederhana yang berarti melaksanakan ajaran agama ya, hidup sederhana. Tadi nggak kikir dan juga tidak boros. Orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan setan yang mendorong hidup boros. Nah iya, innal mubadzirina kan ikhwanus syayatin, kata Al-Quran begitu. Sesungguhnya mubadzir itu adalah temannya setan. Jadi kalau kita boros, buang-buang sesuatu yang nggak perlu kita beli
ya, sesuatu nggak perlu kita dapatkan, itu namanya boros ya. Kita sesuai dengan kebutuhan aja. Orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati dan disenangi banyak orang tuh. Kalau orang yang hidup sederhana begitu ya, orangnya nggak sombong dan orang juga banyak yang senang ya, seperti itu. Orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit resah dan gelisah gitu. Ya sederhana apa adanya ya, dalam artian tenang aja hidupnya. Kadang-kadang kalau orang yang berlebihan ya, uangnya takut hilang atau apa, kalau dia kikir ya pelit ya begitu. Jadi apa-apa khawatir aja, jadi hidupnya nggak tenang. Tapi kalau orang sederhana ya tenang apa adanya ya, seperti itu. Orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain. Nah itu kalau kita hidup sederhana apa adanya ya, kita ini nggak butuh dengan harta orang lain, bahkan kita nggak mau ngambil harta orang lain ya, seperti itu. Nah ini ada apa nih, dialog. Mau kemana kamu Dedi? Mau main game Amir? Wah banyak uangmu. Ya ada sisa jajan katanya. Mengapa tidak kamu tabung? Aku tidak suka menabung. Jadi kamu suka boros. Allah mengatakan boros itu saudara setan. Oh iya, kalau begitu aku tidak akan boros lagi. Oh iya, ini ya duitnya nih dimainin, punya duit, uang jajan ada kelebihan, kadang uang jajannya malah dimainin game ya. Nah ini kalau sepertinya kita udah ada kelebihan, lebih baik ditabung buat keperluan yang lain, keperluan yang penting ya, seperti itu. Nah ini ada ayat Al-Quran tentang orang yang boros. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Yaitu kalau kita boros itu sama dengan saudaranya setan. Sedangkan setan ini adalah sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak mau mengikuti perintah Allah, bahkan ingkar dia ya, begitu. Selanjutnya mari ikhlas beramal. Nah, ini kelanjutannya nih. Ya. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu maknanya bersih dari kotoran. Ikhlas adalah perbuatan hati, karena ikhlas itu ada di dalam hati. Misalnya kalau dikatakan ikhlas bersedekah, artinya memberikan dengan hati bersih. Contoh lain, Pak Ahmad membantu dengan ikhlas, artinya Pak Ahmad membantu dengan hati bersih tanpa mengharapkan sesuatu balasan atau imbalan. Jadi ikhlas itu adalah sesuatu yang bersih, tulus karena Allah. Jadi beramal itu betul-betul tidak mengharapkan pujian orang ya, seperti itu, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kasih apa saja, bentuk uang, apa harta, apa dan sebagainya, pinjaman dan sebagainya, semua itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, hadis Nabi ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum." Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahnya, tapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Iya. Ya Allah enggak lihat bentuk tubuh ataupun menilai wajah dan sebagainya. Yang bagus wajahnya bagus, kemudian hatinya bagus. Kalau wajahnya bagus tapi hatinya nggak bagus, ya Allah nggak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ya, seperti itu. Nah gitu, kita harus mempunyai hati yang bagus ya, nanti wajah kita ikut bagus ya. Terus ikhlas beramal karena Allah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah.
Artinya padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus agama. Nah ini, jadi kita diperintahkan untuk ya menyembah Allah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amal-amal yang lain ya seperti itu karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena pengen dipuji dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian ciri-ciri orang yang ikhlas antara lain sebagai berikut: beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Pujian bukan harapan kita meskipun pada orang yang mujiaya ini. Jadi betul-betul beramal itu karena Allah. Kalau dapat pujian dari orang ya itu mah terserah saja ya. Ya kita ucapkan terima kasih kalau dapat pujian, tapi kita bukan itu yang kita tuju. Kita sih karena Allah Subhanahu wa taala. Beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah. Tentu ada yang memuji, tetapi pujian bukan tujuannya, itu sama aja ya. Jadi semua itu kita lakukan apa dan sebagainya semata karena Allah. Karena pujian itu datang atau kita dapat pujian ya nggak jadi masalah, kita ucapkan terima kasih. Tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain. Ya tidak nyebut-nyebut saya ngasih ini, saya ngasih itu dan lain sebagainya. Ya jangan, nanti amalnya nggak ada. Itu pengen dilihat orang namanya. Tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Ya selalu optimis, tidak pernah mengeluh, putus asa apalagi. Ya gitu. Jadi orang yang ikhlas itu selalu optimis, selalu semangat, selalu sungguh-sungguh karena memang segala amal ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rangkuman hidup sederhana ialah tidak boros dan tidak kikir. Itu hidup sederhana namanya. Singkatnya hidup sederhana itu tidak boros dan tidak kikir. Dua, semua amal ibadah harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Jadi kita ibadah apa saja ya lakukanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Baik salat, puasa ataupun ibadah yang lainnya ya, sedekah dan sebagainya. Hidup sederhana disenangi Allah dan manusia. Hidup sederhana itu Allah senang, manusia juga senang. Hidup sederhana bukanlah harus miskin. Oh iya, hidup sederhana itu bukan berarti kita miskin ya, gitu. Mampu kita, tapi kita tidak ini. Dan juga jangan terlihat miskin walaupun kita nggak punya ya, gitu. Apalagi kita punya juga, orang punya kayak orang miskin ya, pakaian juga kumal dan sebagainya. Kita harus sederhana ya, gitu, tidak mewah dan juga tidak terlihat miskin. Boros adalah ciri-ciri orang yang ingkar kepada Allah. Nah, boros itu adalah temannya setan tadi udah ya. Kebiasaan boros dapat mempersulit hidup. Nah ini, kalau kita nggak punya perhitungan, habis semuanya boros. Akhirnya kebutuhan yang penting kita tidak bisa karena habis sama kebutuhan yang tidak penting. Beramal dengan ikhlas adalah perintah Allah. Tentunya ikhlas ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita nanti banyak amalnya di akhirat ya. Orang yang ikhlas tidak pernah mengeluh dan tidak dalam melaksanakan tugas dan juga tidak pernah putus asa ya, seperti itu. Ya itulah anak-anakku sekalian ya, materi pada kesempatan ini tentang hidup sederhana dan ikhlas. Ini sangat bagus sekali ya. Ini perilaku terpuji. Hidup sederhana dan ikhlas ya, begitu. Ini harus kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Hidupnya harus sederhana dan juga ikhlas. Ikhlas itu beramal karena Allah. Hidup sederhana itu tidak berlebihan ya, seperti itu. Itulah anakku sekalian. Terus kemudian selanjutnya anakku nih, ini tugasnya yang pertama. Tugas yang pertama nih, yaitu membaca halaman 68 sampai halaman 72 sampai rangkuman. Bapak ulang kembali ya, tugas yang pertama yaitu membaca halaman 68 sampai halaman 72. Nah itu tugas pertama, kalian membaca. Ya harus kelihatan nih kalian sedang membacanya ya.
Kalau bisa pakai seragam ya, seperti itu. Tapi kalau enggak ya pakai pakaian yang rapi deh ya. Nah, tugas yang kedua tadi di foto ya, kirim. Tugas yang kedua ini menulis rangkuman. Nih. Halaman 72. Enggak banyak, itu cuma nomor 8, singkat-singkat aja. Nah, kalian tulis rangkuman. Setelah kalian selesai menulis rangkuman, terus kemudian kalian kirim. Nah, itu tugasnya 2. Nanti checklistnya 2. Checklist pertama ketika membaca. Checklist kedua adalah sudah menulis rangkuman ya, seperti itu. Ya, itulah anak-anakku sekalian dari pelajaran pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Ini udah bulan Sa'ban. Ya, dikit lagi masuk ke bulan Ramadan ya. Besok malam Senin nisfu Sa'ban ya, seperti itu. Mudah-mudahan kalian nanti di musola, di masjid itu ngikutin kegiatan nisfu Sa'ban ya. Mudah-mudahan nih kita dapat berkahnya di bulan Sa'ban dan kita dipanjangkan umur ke dalam bulan Ramadan, masuki bulan Ramadan. Ya, itu saja anak sekalian ya. Tolong disimak dengan baik. Mudah-mudahan kalian sehat, keluarga kalian semuanya ya. Dan mudah-mudahan kita tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.